Bahas apa Bang Nik? Bahas tentang melukis diri. Tahu? Suaranya ada nggak? Ada. Malam Kak Rini. Makasih Mbak Nin. Tadi ada aku kan ngebahas tentang sekarang Kak Suci masih berpikir kayak 60%. Sekarang aku tanya dulu deh, afirmasi satu kata aja di Kak Suci. Yang kepikiran satu kata aja sekarang apa? Bersyukur. Bersyukur. Kalau aku sih Iya Kak Reni. kalau aku berkembang. Berkembang. Iya. Jadi Bertumbuh maksudnya. Bertumbuh. Iya, bertumbuh, berkembang gitu. Waalaikumsalam. Salam kenal ya Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau aku berubah. Berbuah. Berbuah. Apa kamu berbuah? Nah, tadi aku ngebahas tentang melukis diri, gitu kan. Nah, ternyata di psikologi itu orang yang hidup di zaman sekarang itu ya, di fase sosial media lah kita bilang ya, di fase Gen Z gitu kan. 60% orang itu masih hidup di fase orang lain. Suaranya mendem. Suaranya ini berusuk. Suaranya. Ada? Ada tapi kayak ada dengung gitu. Sekarang ada mau? Ada tapi berdengung banget. Iya, berdengung. Dicas ya? Udah tuh. Suaranya mendem. Nggak kedengeran kalau nggak pakai headset. Udah. Sekarang udah. Masih mendem. Ada dengung gitu loh, norong gitu. Coba mute dulu, kalau enggak handsetnya masukin lagi ke dalam itunya. Itu kan handsfree Bluetooth ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak sambil ngecas. Bluetooth. Soalnya nggak jelas kalau nggak pakai itu. Mana? Iya. Gimana? Sekarang suaraku kedengeran nggak? Kedengeran. Udah aman lah begini. Kak Dewi. Ya, jadi tadi tuh ngebahas tentang ini apa namanya? Ternyata 60% itu kehidupan kita sekarang itu dilukis sama orang, bukan sama diri kita sendiri gitu loh. Nah, contohnya gini ya. Contohnya tuh ketika kita keluar rumah, ketemu orang, kita kan kayak repot dengan pakai baju apa gitu kan. Terus apa namanya? Bahkan warnanya juga kita repot gitu. Terus kadang juga kita mau ngobrol apa juga nggak enak ngobrol gini, takutnya nanti padahal kita nggak ngomong sesuatu hal yang bikin dia tersinggung, cuman kayak ketakutan aja gitu loh. Kalau ini sesuatu hal yang mungkin orang itu nggak terima atau nggak masuk gitu loh. Itu. Jadi berarti kan kita masih apa namanya bereaksi dengan kata-kata orang gitu loh. Mungkin Ya, orang masih berkesadaran dengan omongan orang. ya. Mungkin bagi sebagian orang enggak ya. Kalau Kak Suci gimana? Aku sih udah nggak itu sih Bang nih. Orang mau ngomong apa juga udah, soalnya kan nggak berpengaruh sama kehidupan aku juga gitu. Udah nggak ada di fase itu. Pakai baju pun juga kayak gitu. Kalau baju ya senyamannya aja, nggak peduli orang mau ngomong apa. Ji.
Terus kalau ngobrol? Kalau ngobrol sama orang, Iya. ya biasa aja. Kalau misalnya nggak penting ya diem. Kalau misalnya penting ya ngobrol, tapi ya seadanya gitu. Ngelihat dulu ini pembahasannya tuh apa. Iya. Nah, jadi bagi kadang-kadang kan gini ya, kita ini bertahan di fase kita sekarang ini yang mungkin rezeki yang kita dapat ya, atau pola hidup yang kita terima. Misal tadi aku bilang, biasanya kita tuh kerja, mungkin kita contoh-contoh aja nih, misalnya kita dapat duit tuh kayaknya paling tinggi 10 juta gitu kan, 10 juta. Kita nggak pernah dapat duit lebih dari itu. Misal 100 juta, 200 juta, 300 juta. Itu kenapa sih? Gitu loh. Itu kenapa sih? Gitu. Nah, kenapa kita tuh kayak menikmati duit dari tahun ke tahun itu paling tinggi itu cuman 10 juta atau 20 juta gitu loh. Otomatis kalau kita mau ngebahas orang bisa, kenapa kita enggak, itu satu kan gitu loh. Iya. Terus gua ini kurang apa nih, kita kurang apa nih, kan perbandingannya di situ kan gitu. Semua itu kan kembali ke diri masing-masing. Mau dirubah nggak, ada sesuatu yang diubah nggak gitu. Kalau misalnya dianya nggak mau berubah ya tetap stuck di situ. Tapi kalau misalnya dianya mau berusaha untuk merubah gitu, ya pasti ada perubahan. Iya, makanya kenapa orang itu kalau sejatinya kan orang itu pengen maju. Ya. Sejatinya orang itu kan pengen berkembang, pengen tumbuh, pengen maju, pengen dapat penghasilan yang lebih gitu. Cuma kenapa nggak mungkin dong orang kayak iya bersyukur dengan keadaan sekarang, tapi di dalam hatinya yang terdalam kan kalau ngelihat orang nih atau ngelihat postingan deh, pengen deh ngebahagiain orang, pengen deh jalan-jalan sekeluarga kemana kayak orang ini, pengen deh, kan ada rasa-rasa seperti itu kan gitu. Tapi sedangkan rezeki yang kita dapat segitu-gitu doang gitu. Ya sebenarnya kan kalau rezeki itu bisa dirubah gitu, tergantung gimana cara kita nanggepinnya. Kayak misalnya dari ucapan kita gitu, terus dari perbuatan kita, itu kan sebenarnya ngaruh sama rezeki kita. Kayak misalnya kita itu kan ngomongnya contohnya gini, susah banget cari uang gitu kan. Nah dari kata susah itu tuh dirubah gitu, jadi pasti bisa dapat uang meskipun kita nggak punya uang, tapi kalau kita optimis pasti itu tuh bakalan ada gitu, karena kan kita menarik apa yang kita ucapin. Kayak kalau kita misalnya susah banget cari uang, ya kesusahan juga yang datang ke kita. Jadi semua itu dirubah dari cara kita berbicara gitu. Kayak misalnya pengen ini tapi nggak mungkin lah, orang kerjaan kita kayak gini. Jadi udah pesimis duluan gitu, udah ngeluh duluan gitu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat ke sumbernya gitu, kayak ngelihat bahwa semua itu kan kita ini nggak punya apa-apa kan, semua itu kan milik Tuhan. Jadi setiap apapun yang kita mau ya kita minta sama yang punya gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin sebenarnya. Kalau memang kita yakin, percaya, pasti dikasih gitu. Cuman kuncinya ya kita yakin nggak di dalam diri kita. Karena kan kebanyakan orang kayak pengen ini tapi ngelihat keadaan kan kayak nggak mungkin orang pendapatan saya segini tapi pengennya ini. Ya nggak ada yang nggak mungkin kan kalau misalnya Allah udah itu. Tapi semua kembali ke diri kita. Kalau misalnya kita ngomongnya pasti bisa dapetin ini, pasti bisa. Contoh, kita nggak punya uang ya. Kalau kita terus-terusan ngomong nggak punya uang, ya kita nggak bakalan punya uang. Tapi kalau kita ngomong meskipun kita nggak punya uang, tapi ngomong ada uang kok, ada uang, pasti uang itu akan ada, datang dari mana aja. Karena kan rezeki itu datang dari mana aja, tergantung kitanya menariknya gimana. Nah, biasanya menurut Kak Suci kalau orang-orang yang seperti itu tuh dia bertindak seperti itu tuh karena diri dia sendiri, apa karena lingkungan, apa karena memang didikan? Lingkungan biasanya. Lingkungan.
Jadi dia ngelihat lingkungan di sekitarnya gitu. Nah, kalau dari aku sih lebih kayak refleksi tentang diri dia itu dilukis sama orang tuanya, makanya dia nyari temen pun sesuai sama dirinya seperti itu, makanya akhirnya dia menyalahkan keadaan. Jadi poinnya tuh kayak orang tuanya udah ngebentuk dia posisi kayak begini, otomatis dia harus nyari temen yang kayak begini juga. Otomatis kan lingkungannya di situ-situ aja, bener dong? Iya, tapi kan kalau misalnya, tapi semua itu kan tergantung kitanya juga. Kayak misalnya orang tua kita itu kan mengarahkan kayak gini ya. Tapi kalau misalnya kita keinginan kita pengen berubah, kan kita sendiri yang merubah. Meskipun orang tua ataupun lingkungan itu kan. Jadi ya semua kembali ke diri kita sendiri. Iya, benar. Nah makanya orang yang nggak sadar itu tadilah dia masih berada di frekuensi yang usang sih kalau menurut aku. Tadi aku bilang. Jadi frekuensi usang tuh menurut aku tuh misalnya kita terbiasa dengan konsep kayak gini. Ya udah, kalau gua dapat segini, ya udah bersyukur gitu loh. Kalau makanya aku tuh mau bertumbuh dan berkembang itu karena berpikirnya tuh semuanya berpengaruh, dari mental, dari temen gitu kan, dari pola parenting kita dulu. Kadang kan beberapa fase kehidupan kita kan masih ingat tentang ajaran orang tua kita kan gitu. Ya pasti. Itu sampai pasti, besar kan? juga pasti ingat. Sampai besar pasti ingat gitu. Nah kadang mungkin ada beberapa orang tua didikannya gini, biasa dengan apa namanya, nggak, kalau ketemu sama orang yang baru jangan ngobrol gitu kan, jangan banyak ngobrol gitu. Tapi kan belum tentu. Misalnya kayak aku sama Kak Suci kan kita baru kenal gitu kan, temenan. Tapi kan buktinya kita bisa banyak ngobrol. Tapi kalau pola parenting aku, orang tua aku pakai, kalau ketemu sama orang baru jangan banyak ngobrol gitu loh. Nah itu akhirnya kan ngebunuh frekuensi kita tadi itu gitu loh. Karena itu tuh udah usang tapi masih kita pakai gitu loh. Mungkin banyak hal lah di parenting itu yang ternyata tuh nggak bisa kita pakai gitu loh. Karena perjalanan kita kan macam-macam nih, beda-beda seorang anak ini gitu kan. Iya, jadi waktu kecil kan kita nurut sama orang tua kan. Orang tua ngomong ini kayak gini kan. Tapi nanti ketika kita udah dewasa, kita udah tahu mana jalan yang harus kita tempuh gitu. Misalnya kita pengen punya uang, kita kan kerja. Gimana caranya biar kita kerja dapat uang? Kita nggak mau bergantung sama orang tua. Nah, di sana kita bakalan sedikit demi sedikit kayak peraturan dari orang tua itu kita bisa mikir gitu, ini tuh baik nggak ya sama kita, ini tuh gimana, baik nggak buat mental kita atau gimana gitu. Jadi bisa mencerna gitu. Kalau waktu kecil kan kita kayak nurut-nurut aja gitu kan. Iya. Aku juga kan kalau berkenal nggak banyak ngobrol. Iya Kak Frida. Kalau udah kenal kan kita ngobrol ya. Bener, iya. Jadi kayak beberapa fase kehidupan. Nah makanya untuk berkesadaran di hal meditasi sama kita ibadah juga mungkin ya, disitulah kita ngerefleksi. Jadi gini teman-teman ya, kalau misalnya kita menjadi orang yang berkembang dan bertumbuh itu, fasenya gini deh. Kalian ketika meditasi, ketika sadar, kalian lihat diri kalian itu sejauh apa gitu loh. Misalnya aku di sini nih, coba misalnya aku ngelihat Kak Suci ya kan, coba seandainya Kak Suci itu aku gitu loh. Jadi kita bisa ngelihat diri sendiri nih, entah itu di kaca dengan kesadaran satu, buat berkembang dan bertumbuh itu dari segi apapun kita bisa apa aja nih. Mungkin self note ya, kita bisa ini gitu ya kan. Nah coba kita catat deh, kita bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Terus kemudian fase kedua kita nulis di note kita. Ini terserah ya, kalian bisa di otak kalian sendiri atau ditulis. Tapi kalau jujur di aku tulis gitu. Kalau aku sih nggak nulis sih dari dulu juga. Ya kan karena aku suka baca ya. Jadi lebih ke jurnal ya, jurnal. Iya, jurnal ya. Lebih jadi, ke nulis gitu, setiap kejadian apapun tuh ditulis kan. Enggak gitu juga. Enggak maksudnya. Enggak.
Maksud aku tuh, aku kalau dalam posisi yang mental aku lagi down, aku lagi cooling down, terus aku lagi stres gitu kan, aku tuh balik ke jurnal itu tadi. Jurnal itu mengingatkan misalnya, aku bisa apa aja, misalnya aku bisa live streaming, aku kerjanya ini, aku punya usaha ini, aku orangnya tuh seperti ini. Kalian jangan bohong sama diri kalian deh gitu. Aku penakut gitu kan. Aku nggak bisa mencintai, aku bisa dicintai kayak gitu. Itu coba deh diruntun gitu. Terus kedua, trauma apa yang kalian dari trauma yang paling besar sampai yang paling kecil gitu loh. Rekor iya. Jadi trauma tuh ya mungkin kalian ingat nih, misalnya kalian traumanya tuh apa, dulu pernah disakitin, kalian tulis gini-gini. Nah, ketika itu sudah tahu nih, gitulah. Ketika itu akan bisa menjadi pertimbangan di diri kita, karena yang namanya belajar itu kayak kita belajar deh. Kita kan dulu belajar punya rangkuman, punya PR, ya kan, punya buku. Nah, begitu juga di kehidupan itu, gitu loh. Jadi kita harus bisa tahu kayak trauma-trauma apa yang, nah kalian itu refleksi ke trauma tadi. Ini ngebunuh jati diri gue nggak, gitu kan? Trauma ini membuat gua tidak berkembang nggak gitu loh. Atau jangan-jangan trauma ini yang bikin rezeki gua seret atau badan gua pegel-pegel, walaupun nggak kerja nih tapi kayaknya badan tuh pegel aja gitu kan. Nah, jangan-jangan sesuatu hal itu yang bikin kita itu terpuruk dalam arti kehidupan kan luas ya, rezeki, percintaan, jodoh gitu loh. Nah, kita runtun tuh, mana yang bisa kita singkirkan. Tapi pasti di semua orang, aku juga kayak gitu, kayak ngelihat apa sesuatu yang fasenya masih aku pikirin. Itu kan berarti trauma, gitu kan. Pikirin dalam arti masih ada rasa-rasa agak geli lah, belum lepas gitu. Dendam masih sih enggak. Melekat lah gitu. Masih melekat. Dendam sih enggak, kesel enggak, cuma kayak aduh, masih kayak gitu, kepikiran, aduh, masih kepikiran gitu kan. Tapi enggak kesel. Tapi ada masa lalu juga yang kalau kita inget, lucu ya dulu pernah diginiin sama orang, tapi gue bodoh banget sih. Nah, itu biasanya udah ikhlas kan. Kalau yang udah santai gitu kan. Udah tenang gitu, udah tahu pelajarannya itu apa gitu kan. Jadi udah bener-bener melepas gitu. Iya, tapi ada sesuatu ketika kita lagi stres, itu kan muncul tuh, bikin stres lagi kan gitu loh. Nah, disitulah kita ngerefleksi diri, gimana nih? Oh, berarti masalah gue di sini gitu loh. Itu akan ketahuan teman-teman. Nah, ketika kita ketahuan itu, kita bisa berubah. Misalnya kita narik napas 4 detik, ketika ingat itu, narik napas 4 detik, keluarin napas 4 detik gitu kan. Fase meditasi nih, 4 detik tahan, keluarin 4 detik, tarik lagi dalam pikiran kosong. Nah, itu insya Allah nanti bakal lepas gitu loh. Jadi makanya aku sih selalu berpikir kayak gitu ya, kan kita punya karma yang kita nggak tahu karma ini yang ngejar-ngejar kita, yang membuat hidup kita ini menurun ya kan. Jangan-jangan ini gitu loh. Iya, kalau yang mudah lupa mah pasti kayak gitu. Dasar, kan ya. Tapi kalau misalnya udah itu pasti dia inget, oh berarti mungkin ini gitu. Enggak itu, tapi ya pastilah kita flashback, jadi inget gitu apa sih yang bisa bikin kita kayak gini gitu. Trauma apa sih? Nah, Kak Rini itu bener, balik lagi ke sadar diri. Iya, nah ketika kita udah kembali ke titik nol yang benar-benar kosong, benar-benar lega, benar-benar tidak stres lagi, tidak pegel lagi nih pikiran kita. Disitulah kita, tapi kalian usahain posisi kayak gitu tuh kalian keluar rumah ya. Usahain grounding. Olahraga. Terus pokoknya me time lah, tapi di luar, jangan di kamar gitu. Misalnya kita jalan nggak pakai sendal di lapangan, nginjek tanah. Usahain dalam posisi itu, biasanya energi positif tuh banyak yang masuk, peluang baru banyak yang masuk gitu loh kehidupan kita. Makanya ada beberapa fase tiba-tiba kita ditelepon orang untuk pekerjaan yang lebih dari rezeki yang biasa kita dapat. Misal kita biasa dapat 1 juta, tiba-tiba rezeki yang masuk tuh, Kak ini aku bayar 3 juta gitu loh. Nah, disitulah ini baru tuh masuk gitu loh, frekuensi baru masuk. Karena kita di posisi yang berkesadaran, kita udah plong, kita menerima. Karena gini ya teman-teman, logikanya ya, kayak
kayak Bang Herdi bilang kalau air penuh kan. Karena kalau kita tanam terus itu energi di diri kita, energi yang usang tadi itu yang udah rusak, trauma yang sudah rusak tadi, yang baru tuh susah masuk ke diri kita. Rezeki yang lebih besar susah masuk, orang yang lebih benar susah masuk, gitu. Jadi yang masuk itu yang frekuensi yang sama terus, yang enggak yang sejuta. Diputar di situ. Jadi gitu. diputar situ-situ aja, rezekinya di situ-situ aja, pertemanannya di situ-situ aja, nggak berkembang. Yang ketemu orangnya itu lagi, yang ngejahatin kita lagi, versi kita, gitu loh. Pola berulang, iya. Tanah ngandung elektromagnetik bumi. Iya, karena kan kalau kita grounding ke alam tuh kayak kita itu mengeluarkan energi negatif kita, terus diganti sama energi positif kita gitu. Jadi energi yang kurang itunya itu dikeluarin sama kita. Jadi kita dapat energi positif, energi yang bersih gitu. Jadi kan kayak suka fresh lagi, terus kayak itu lagi kan, semangat lagi gitu kalau kita udah grounding, udah ke alam. Nah, disitulah kalau balik ke topik kita melukis diri tadi, teman-teman, yang aku bilang tadi, disitulah kita bisa melukis diri kita dari nol lagi dengan pesona yang baru, dengan energi yang baru, dengan frekuensi yang baru. Lakuin sesuatu hal sebanyak mungkin sesuai sama skill kalian, itu pasti hasilnya bakal lebih besar. Rezekinya kah, entah posisi pekerjaan kah, atau apapun itu, entah dari kesehatan, gitu loh. Iya, jadi berubah. Gampang berubah. Jadi kita tuh udah gak terkontaminasi dengan yang tadi yang kita bilang, mungkin ada pola asuh yang ternyata nggak cocok sama kita, itu mental. Mungkin ada orang yang nggak cocok sama kita, itu alam tidak akan mempertemukan kita lagi sama orang itu. Thank you Kak Reni. Makanya tiba-tiba ntar kalau kita mau ketemu orang itu, tiba-tiba hujan, tiba-tiba macet, tiba-tiba sibuk. Nah, itu biasanya kalau kalian pernah ngalamin, itu frekuensi kalian tuh lagi ada yang baru yang masuk tuh, gitu. Menurut Bang Nik, kayak gini ya, kata-kata kayak gini itu nggak kayak misalnya tempat yang paling tidak nyaman itu ya keluarga gitu, rumah. Sama tempat ternyaman itu ya diri kita sendiri. Pernah gitu aku kan, iya. Pernah gitu aku kan. Gimana menurut Bang Nik? Tempat yang nyaman itu diri sendiri. Tempat yang tidak nyaman itu rumah, kayak luar gitu, kayak gitu kan. Tapi tempat yang paling nyaman itu ya diri kita sendiri, dalam diri kita. Iya, betul. Karena kan kayak kita kena mental atau kita punya trauma itu kan biasa dari lingkungan, dari keluarga, terus dari didikan orang tua juga kan, yang enggak itu. Jadi dan semua itu kan kita ngerasa nyaman itu ketika kita kembali ke diri kita sendiri kan. Iya. Ketika kita balik lagi gitu ke diri kita. Kalau aku kembali Kak, justru skill yang bikin aku hoki, skill yang dipilih ibu aku, yang notabene bukan aku. Kalau aku kembali Kak, justru skill yang bikin aku hoki. Berarti skill yang yang notabene bukan aku. Mungkin di situ ada doa ibu aku. Tapi itu beneran hoki gitu buat itu apa namanya, buat siapa sih ini tuh? Yeji. Buat Kak Yeji. Atau memang ada sesuatu yang memang enggak ada itu gitu di dalam diri Kak Yeji itu, kayak ada rasa enggak nerima gitu. Ya memang hoki, tapi di dalam diri Kak Yeji tuh kayak enggak ada nerima, sesuatu yang enggak bisa diterima gitu. Iya Kak Reni, makasih. Iya. Dan yang tuh berkumpul dengan teman-teman yang toksik. Enggak, ini poinnya tuh Kak Suci ngomongnya rumah dan diri sendiri. Jadi jangan ke yang lain-lain dulu gitu. Sering. Rumah ini maksudnya rumah gitu, kayak kita rumah. Ngomongnya jangan yang lain dulu, jangan kerjaan. Waalaikumsalam Kak Reni. Waalaikumsalam. Jangan apa dulu deh, hobi atau apapun. Pilihannya kan cuma rumah dan diri sendiri gitu. Oh. Kalau itu juga orang nggak mau lah, Sri. Karena kan kayak misalnya kita
kena mental, terus kayak trauma itu kan berasal dari rumah kan, dari kayak apa, perlakuan orang tua kita, terus dari perbuatan orang tua kita, semuanya itu kan karena dari situ awalnya. Tapi setelah udah besar kan kita bisa tahu gitu, bisa tahu ini gimana caranya ini. Jadi kan kayak kita itu, orang tua itu kan cuman mengarahkan aja. Selebihnya kan kita sendiri yang nyari jalan. Ya contohnya kita udah besar kan, kita udah tahu jalan mana yang harus kita jalani. Kan setiap orang juga punya jalannya masing-masing. Kita lahir ke dunia aja kan itu kita sudah disusul sama beberapa karma-karma, sudah disusul sama hal-hal yang jadi makanya keluarga itu memang ngebentuk itu. Tapi makanya ketika kita sudah dewasa nih, nah kita yang bisa ngerubah diri kita supaya kita nyaman ya gimana? Ya makanya kembali ke diri itu tadi. Gitu. Tapi bukan berarti kita menyalahkan keluarga, enggak. Cuman ya memang sih itu yang bikin kita kayak trauma ataupun kena mental kan. Tapi dibalik semua itu kan kita bisa jadi kuat. Semua itu kan ada prosesnya juga. Itu tuh jalannya, fase kita mau masuk ke fase kehidupan yang sebenarnya gitu. Jadi harus di situ dulu. Aku dididik keras sama almarhumah. Almarhumah mama di awal nggak nerima, tapi setelah dewasa kerasa manfaatnya. Ya. Sebenarnya itu peribahasa mencari jati diri. Emang itu keras itu ya karena kita waktu kecil gitu menganggap itu keras, kayak nggak sayang gitu orang tua itu. Tapi ketika kita udah dewasa kita paham, oh ternyata orang tua kita mendidik kayak gini tuh ternyata buat kita nanti udah dewasa. Jadi kita tuh berani, terus kita itu jadi bisa menjaga diri. Halo Kak Neni. Rumah berpulang terbaik adalah diri sendiri. Makanya ada peribahasa, sadar dan terima apapun keadaan. Mencari jati diri. Iya, mencari jati diri. Nanti bakalan ada fase di mana kita itu bakalan nanya gitu. Kita ini siapa sih sebenarnya? Kita ini di dunia itu mau apa? Terus kita pulang itu kemana gitu? Nanti ada fasenya ke situ. Fase ke situ itu ya aturlah pernapasanmu ya kan. Ketika meditasi. Itu kan, terus peluklah dirimu, ulurkan ketika kamu tidak sanggup, ulurkan tanganmu. Kalau kamu butuh bantuan, misal ke psikolog, jangan takut dibilang gila atau apa gitu. Enggak, kalau kamu ngerasa mentok atau gimana, ulurkan aja tanganmu ke psikolog atau ke temen ya kayak gini lah. Misal kita sharing gitu loh. Dong yang paling sampai sekarang mungkin karena psikolog juga kan bukan ya, memang orang sebagian anggapnya itu gila gitu. Tapi kalau orang yang paham ya itu kita itu kayak konsultasi gitu. Sebenarnya kita ini kenapa gitu kan. Jadi kita itu kayak udah menyadari gitu ada apa. Apa yang terjadi seandainya hidup kita enak-enak aja terus gitu loh. Itu nyaman nggak menurut Kak Suci? Ya enggak. Kalau misalnya hidup kita enak-enak aja, kita nggak bakalan ada rasa kayak berjuang. Kalau enak-enak kita kayak leha-leha. Ya ibaratnya kayak misalnya kalau Allah itu menciptakan orang semua kaya raya, berarti nggak ada orang miskin. Berarti nggak ada orang kaya itu bantu orang miskin. Jadi semua itu kan balance, seimbang. Di mana ada susah pasti ada senang. Di mana ada senang pasti ada susah. Di mana kita di bawah pasti kita akan ada di atas. Tapi semua itu butuh proses. Hidup kalau nggak ada ujian atau tantangan terasa monoton. Iya. Yang penting kita jangan bertahan di fase yang berulang tadi itu. Iya. Menurut Bang Nik, kita ini sebenarnya lagi hidup di bagian dari karma dari zaman dulu. Iya. Ya kan? Iya. Kita ini hidup
bagian dari karma zaman dulu. Jadi kita ini hidup tuh ya kayak buat menuntaskan karma di zaman dulu. Orang kaya butuh tenaga, orang miskin butuh uang. Si miskin kerja sama si kaya. Iya. Jadi kalau kita hidup sekarang itu ada beberapa tingkatan tuh. Tingkatan kenapa kita bisa sekarang kayak gini. Gitu. Iya, Itu ada tingkatan terbentuknya itu tuh ada beberapa sebab gitu. Kenapa kita terbentuk seperti ini? Gitu. Iya. Pertama sebabnya itu karena memang pola didik orang tua kita terbentuk seperti ini. Yang kedua itu karena doa orang tua, kalau enggak orang yang terdahulu, misalnya nenek atau kakek. Misalnya aku aktor nih, gitu kan. Di keluarga aku nggak ada yang jadi aktor. Ternyata siapa tahu mamaku pernah berdoa pengen jadi artis. Gitu. Iya. Kan kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Akhirnya doanya itu terkabul ke anaknya. Gitu. Jadi kenapa kita terbentuk sekarang itu? Ya misalnya kalian lagi di sini sekarang. Hello Willow. Terus aku jadi aktor. Oh ternyata nggak tahu, entah kakekku, entah orang tuaku pernah berdoa seperti itu, tapi terjadinya sama aku, gitu loh, ya kan? Iya. Terus yang ketiga itu karena fase lingkungan. Fase lingkungan itu berarti kita ini orangnya itu mau berkembang dan mau tumbuh. Dan akhirnya lingkungan, misalnya kayak aku berada di lingkungan orang yang minyak wangi contoh. Aku ikut-ikutan jadi orang ikut-ikutan wangi gitu loh. Jadi aku cuma ikut-ikutan tapi terbawa sama frekuensinya mereka. Tapi terjadi begitu aja. Nah, di fase seperti itu biasanya masih ada penolakan karena ini bukan yang gua mau gitu loh. Tapi kenapa gua terbentuk seperti ini? Ya ternyata memang lingkungan gua seperti itu dan gua terbentuk seperti ini. Tapi ternyata di luar sana orang banyak yang pengen di posisi kayak kita. Padahal lu udah bagus nih jadi pengusaha minyak wangi contoh gitu kan. Tapi ternyata di dalam hati aku kan aku memberontak kan. Aku sebenarnya nggak mau jadi pengusaha minyak wangi gitu loh. Tapi terciptanya itu ya karena lingkungan tadi. Karena orang tua bisa, karena karma tadi, doa tadi bisa, terus karena lingkungan, terus karena karma. Nah, karena karma ini yang lebih bahaya karena banyak mengandung trauma di dalam pencapaian diri itu, gitu loh. Makanya banyak orang yang hidupnya tidak nyaman karena dia terbentuk karena karma. Iya. Mirip Mami Poponnya Raffi Ahmad 15 tahun puasa. Karena kan kalau karma itu kan berpengaruh sama diri kita, kesehatan kita, terus sama rezeki kita, sama jodoh kita juga kan berpengaruh. Iya. Sama gimana perkembangan pertumbuhan kita juga kan berpengaruh. Iya. Jadi semua itu ya kita harus menyadari karma apa yang itu kan sama diri kita agar perjalanan hidup kita itu jadi lancar lah, nggak ada kayak stuck kayak gitu. Bener. Jadi kita memang kembali ke tema itu, melukis diri itu bisa terjadi berkali-kali gitu loh. Makanya kita yang penuh dengan kesadaran itu Ya, ketika kita down, ketika kita lagi di fase mental energinya habis ya kan, mentalnya lagi diserang sana sini. Nah itulah kita coba kita meditasi, grounding segala macam, kita lukis lagi diri kita gitu loh. Apa kekurangan diri kita tadi, kembali lagi ke jurnal tadi gitu loh. Jadi sekarang fase aku seperti ini, aku mulai nulis lagi tuh, apa yang gue takutin sekarang aku tulis, apa yang berlebih sekarang aku tulis, apa yang kurang sekarang aku tulis. Di situ kelihatan, wah ini nih parah nih bagian ini, kayak gitu. Jadi kita mulai lagi gitu loh. Tapi kan kita kan nggak pernah tahu ya, kita ini dapat hoki kapan, kita beruntung kapan. Tapi kalau kita bisa ciptain ya kenapa enggak, gitu kan? Iya. Kita kan nggak tahu ya, kayak Bang Nick hokinya di mana? Kayak misalnya keberuntungannya itu di mana Bang Nick? Keberuntungan aku ya kalau sekarang ini ya di dunia entertain gitu. Oh, berarti di finansial berarti ya? Finansial. Di percintaan juga aman-aman aja sih.
di percintaan. Makanya Lunar kemarin nanya kan, lu pernah berantem nggak sama cewek lu, atau pernah punya mantan lu nggak teguran, blok-blokan? Enggak, gue nggak ada masalah di percintaan, aku bilang. Lancar berarti, lancar. Lancar. Jadi aku tidak punya trauma dalam hal percintaan, gitu loh. Tidak pernah. Ya karena kayak tadi, aku dari dulu memang kalau mencintai itu sekedarnya gitu kan. Nah, aku diserangnya itu dari pekerjaan gitu loh. Dari sadar sampai gak sadar tuh sadar lagi. Nggak sadar lagi sampai ya udah iya terserah Tuhan aja. Dari deh. sadar sampai nggak sadar terus sadar lagi, nggak sadar lagi sampai ya udah ya. Waalaikumsalam Ya. Kak Ipa. Ya kembali ke kesadaran lagi. Kalau kita udah kayak ngedown gini, kita langsung lihat ke dalam diri gitu. Apa sih yang buat kita kayak gini tuh gitu. Kita langsung kayak menyadari gitu. Dari sana kan pasti kalau kita udah menyadari sesuatu pasti ada suatu kayak semangat lagi gitu. Kayak semangat baru lagi buat itu apa? Karena kita kan udah kayak memaafkan, melepaskan gitu. Jadi kayak ringan gitu. Kita jadi ngelakuin perubahan lagi gitu ke depannya. Iya. Itu pentingnya refleksi diri tadi itu ya kan, sadar tadi itu. Sadar. Kalau untuk di entertain juga aku kayaknya terbentuk itu karena lingkungan, bukan karena ya apa namanya, mungkin dengan sengaja gitu loh, kayak gue mau jadi artis gitu kan. Dengan sengaja itu kan dengan sengaja ya, memang ada orang yang mensupport gitu kan kalau dengan sengaja. Tapi ini kan secara tidak sengaja tiba-tiba ada yang nawarin jadi gitu loh. Jadi karena lingkungan sekitaranku tuh mereka aktor gitu loh. Jadi ya udah masuk, gue jadi artis nih sekarang gitu loh. Oh, gue syuting nih gitu loh. Nah kembali lagi, siapa tahu ini tuh memang doa dari orang terdahulu gitu loh, yang pengen jadi artis, ternyata dikabulinnya lewat anak cucunya gitu. Iya sih, tapi kalau misalnya kayak aku ya, kan di keluarga nggak ada yang kayak kerja ke luar negeri, jadi cuman aku aja sendiri. Dan dulu pun nggak ada keinginan buat kerja ke luar negeri, tapi ya mungkin udah jalannya kan, mungkin ini udah itu ya udah terima jalani. Ya sampai sekarang udah sampai bertahun-tahun. Iya mungkin bisa aja. Mungkin orang tuamu atau beberapa keluargamu yang dulu berdoa pengen kerja ke luar negeri, ternyata nggak kesampaian. Nggak kesampaian, jadi kan sama cucunya gitu. Iya, doanya masih ngambang-ngambang nih ya kan, di awang-awang. Tahu-tahu umur kakeknya udah nggak panjang atau neneknya nggak panjang, jatuhnya ke cucu-cucunya gitu loh. Iya, kan pasti bisa kita aja gitu yang jadi itunya. Tapi kembali lagi, kalau seandainya Kak Suci memang tidak di posisi yang frekuensi itu nggak nyampe ke Kak Suci, doa itu nggak nyampe ke Kak Suci, dalam artian doa itu harus nyampe di orang yang tepat gitu loh. Makanya nikmatin. Nah, ketika nggak nyampe di orang yang tepat, kalau Kak Suci itu nggak bakalan dapat ke Kak Suci, mungkin ke cucu yang lain gitu loh. Karena memang udah garisnya, udah itunya ke situ. Kayak kita sebagai kayak kita di itu jadi pemutus karma kayak gitu kan, pemutus karma keluarga semua. Ya memang itu kita udah dipilih itu. Jadi mau nggak mau ya siap, ya kita harus terima, harus jalani semua tanggung jawabnya kan. Jadi yang bisa kita lakuin ya kita hanya bisa menerima. Kita mau nolak gimana? Kalau kita nolak berarti nambah lagi kan karma baru. Jadi ya itu harus kita sadar bahwa kita ya harus menerima. Memang kita yang dipilih, tapi ya semua itu jangan jadikan kayak musibah atau jadikan kayak apa namanya tuh kayak keburukan gitu. Tapi lihatlah, mungkin ini tuh suatu kebaikan buat kita. Tapi memang kan kita bisa tahu gimana caranya ngejalanin hidup. Meskipun ujian gitu seberat apapun, semua itu kan tergantung kita gimana nanggepinnya. Ujian berat itu gimana cara berpikir kita, gimana cara nanggapi ujian itu gitu. Kalau misalnya kita ngelihat ujian itu dari sisi baiknya, ya kita bakalan ngeliat bahwa ujian ini tuh pelajaran buat kita ke depannya. Tapi kalau misalnya ujian itu kita lihatnya itu dari
sisi keburukannya yang mungkin kita bakalan nganggap suatu musibah ataupun kecewa, rasa sakit, dan kita pun bakalan stuck di kecewa rasa sakit itu gitu. Jadi nggak ada semangat atau nggak ada kita keinginan untuk menerima semua itu. Waalaikumsalam, Kak Tari. Salam. Jadi kita memang harus nggak bisa kita makanya inti dari bersyukur itu, inti dari healing itu sebenarnya kita menerima diri kita seperti apa yang kita jalanin sekarang, gitu loh. Jadi makanya ada orang yang ketika ada masalah dia mesti healing keluar kota, dia pergi kemana, tiba-tiba masalahnya nggak kelar ya karena memang lu nggak bersyukur gitu loh dengan keadaan, lu nggak menerima dengan keadaan. Akhirnya mau seperti apapun healingnya nggak bakalan bisa damai gitu. Iya, kan? Dia healing tapi hatinya nggak ngerasa tenang. Iya, ya gimana gitu kan? Jadi habis kan, doang. Kalau misalnya kita bersyukur gitu, bersyukur tuh bukan hanya di mulut aja gitu kita bersyukur, tapi kita benar-benar menerima apa yang udah Tuhan kasih ke kita itu tanpa penolakan gitu. Ketika kita menolak, ya berarti kita menerima apa yang kita tolak itu gitu. Padahal kan Allah itu udah ngasih apa yang kita mau. Tapi kan Allah itu jauh lebih tahu apa yang kita butuhin gitu. Syarat Tuhan terjelas, air yang menetes di batu, begitulah cara menyelesaikan karma. Aku pernah tanya, gitu. Terus apa aja? Mereka jawab, semua itu kan ya tergantung kita. Kayak misalnya kita healing ke luar negeri, healing kemana. Tapi kalau kita nggak ngerasa tenang ya, itu kan cuman buat menyenangkan ego kita, bukan menyenangkan jiwa kita. Tapi kalau memang kita healing cuman di rumah, terus kita introspeksi diri, terus kita ngelihat ke dalam diri, nah itulah kita bakal ngerasa ketenangan jiwa kita pun ngerasa tenang gitu. Iya. Ya aku pernah di posisi kayak gitu kan, kayak aku melihat diriku dari jauh gitu loh. Jadi seakan-akan aku tuh bisa ngelihat diriku di sana jauh gitu kan. Aku tuh sampai nangis gitu loh. Kok lu lemah banget sih gitu loh. Ketika ada masalah kok lu loyo banget sih gitu loh. Iya ya gitu loh. Kenapa kita ngelihat diri kita sendiri tuh kok cemen banget nih gitu kan. Nah disitulah aku sadar, wah gue harus kuat. Kan gak enak banget dilihat ya kalau lagi ada masalah terus kita ngelihat diri kita sendiri, kok muka gue kusut banget gitu, kok loyo banget, kesel gitu kan. Gimana orang lain ngelihat gitu. Jadi makanya disitulah aku ngelukis ulang diri aku gitu loh. Kayak oh ada beberapa fase gue harus hindarin nih. Ada beberapa hobi atau kegiatan atau sifat mungkin diturunin lagi, mungkin sifat itu di mana gitu kan, supaya apa ya, supaya bisa diulang lagi, ngerestart lagi dari awal diri ini mau seperti apa, biar frekuensi baru masuk, rezeki yang besar pun bisa enak masuk, ngalir. Karena sejatinya rezeki itu kan masuk ke frekuensi yang dia suka, dia ngalir ke orang yang kalau nggak ada sendatnya dia bakalan mau. Misal air kan ngalir kan kalau nggak ada ininya kan, bendungan. Kalau kayak bendungan kan ada batas tuh, itu kan air nggak akan bisa ngalir. Nah kalau rezeki itu ngalir ke orang yang bermasalah hidupnya, yang ribet, yang ruwet, ya nggak akan ngalir ke kita gitu. Jadi makanya yang kita dapat segitu-gitu terus rezeki kita. Nggak pernah kita menikmati rezeki 100 juta, 200 juta, 1 miliar, karena kita rezeki yang air yang mengalir ke kita cuma 1 juta terus setiap bulannya, atau 5 juta terus gitu. Jadi makanya kita, apalagi afirmasi ke diri itu kurang, kayak aduh saya mah apa, kerjaannya cuma segini, gajinya cuma segini, mengeluh gitu kan, kerjaan cuma begini, saya jelek, saya udah tua, saya nggak ada bisanya, bla bla bla. Ya gimana rezeki mau masuk yang lebih gede gitu loh. Ya itu kan sama aja low vibrations. Jadi kalau kita ada di vibrasi yang rendah itu, uang tuh nggak bakalan datang ke kita. Bakalan menjauh uang itu. Makanya ketika kita pengen uang gitu ya, bukan kita mencari uang itu, tapi kita rubah diri kita. Misalnya dari low vibration jadi naik gitu, power vibration ya.
Jadi kayak misalnya kita mengeluh, rubah rasa ngeluh itu jadi rasa bersyukur. Terus kayak kita pesimis, kita optimis. Terus kalau kita misalnya dalam hati susah banget ya dapat uang, rubah kata susah itu dirubah ya, pasti bisa dapat uang gitu. Jadi semua itu, uang itu tergantung kitanya, rezeki itu tergantung kitanya. Iya. Tergantung Jadi kita gimana menariknya. Ada mental di sini. Mentalnya tuh gini, kamu mental miskin atau mental kaya gitu. Ketika kamu, misal kita dapat duit, let's say 10 juta nih contoh gitu kan. Kalau mental miskin, mereka akan tabung itu uang. Tabung uang itu, kalau nggak mereka healing dengan uang itu, pergi kemana sebentar, kalau nggak mereka ngebeli sesuatu apa yang mereka suka. Itu mental miskin, teman-teman. Gitu loh. Kalau mental kaya, gimana uang ini bisa beranak? Gimana supaya uang ini bisa berputar? Gimana uang ini bisa dihasilkan lagi, lebih banyak lagi? Nah, itu bedanya orang yang, kenapa orang kaya makin kaya? Karena mereka muterin duit. Nah, kita dalam posisi yang uangnya kekurangan ini, jangan berpikir kayak mental miskin. Punya duit 1 juta, tapi udah boros beli ini, beli itu. Coba deh berpikir dibalikin. Gimana ya uang 1 juta ini bisa jadi 2 juta, bisa jadi 5 juta. Gitu loh. Makanya lihat deh orang-orang bisnis gagal, toto jadi orang gitu loh. Nggak ada orang sukses itu yang kecuali perintis ya. Rata-rata merintis kalau orang yang dari nol. Karena apa? Mereka merubah mindset gimana uang ini itu sekarang bisa beranak gitu loh. Bukan untuk kesenangan diri pribadi. Makanya orang Cina kan rela nggak makan, rela nggak fashion. Orang-orang Cina tuh kadang-kadang belajar ke negeri Cina ya kan. Ya karena apa? Mereka berpikirnya tuh gimana uang ini bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Mereka menekan kos produksi untuk makan, untuk foya-foya. Tapi zaman sekarang kan orang mikirin dapat duit, wah ada 10 juta nih, check out semua yang ada di keranjang-keranjang ya kan. Beli ini dan itu nggak penting gitu loh. Padahal muka nggak cacat-cacat banget, tapi beli gitu loh untuk muka gitu kan. Kalau kecuali rusak ya, kayak jerawatan semua gitu kan, rusak ya, belilah. Tapi ini muka kayak aku gini, terus aku butuh perawatan ekstra yang harga misalnya 1.500.000 perawatan muka gitu. Nah itu mental miskin gitu loh, jangan salah gitu. Perbedaannya kalau orang yang vibrasinya tuh pengen maju, pengen berkembang itu kayak gitu. Iya, sama berbagi ke orang, berbagi. Itu kan itu kan menarik rezeki kita kalau kita berbagi, karena kan di saat Allah ngasih rezeki sama kita itu kan semuanya bukan untuk kita gitu. Ada rezeki orang lain yang Allah titipkan buat orang lain gitu. Jadi kita itu berbagi lah, tapi ya jangan seitunya. Iya, jadi kalau kita berbagi itu kan itu hoki dan bonus yang Tuhan kasih nanti setelah itu bisa diganti 10 kali lipat gitu loh. Tapi untuk cara pandang kita melihat uang itu perbedaannya yang itu poinnya tuh itu teman-teman. Jadi kadang kan teman-teman di bawah tuh suka ngelebar ya. Maksudnya tuh caranya tuh begini, enggak, kita kayak tadi Kak Suci nanya misal pilih rumah atau diri tapi ngelebar kemana gitu loh. Coba ini cara pandang gitu loh. Cara pandang orang mentalnya miskin dan mental kaya tuh kayak gini gitu. Jadi bukan berarti tanpa memikirkan kesenangan diri sendiri, enggak juga. Cuma menekan kos gitu loh. Menekan kos bukan berarti kita nggak beli makan, nggak mungkin lah gitu kan. Nggak mungkin nggak beli sesuatu yang kita butuhin gitu loh. Kita bisa memanage. Kita bisa memanage gitu. Keuangan itu. Nggak balas dendam. Ini kayak kesannya dapat duit gede dikit, balas dendam tuh. Habisin langsung. Ngabisin. Tapi nggak mikir gimana supaya mikirin untuk ini bisa ya dapat 2 kali lipat dari ini gitu loh. Tuh orang kaya kan kebanyakan begitu pola pikirnya. Apalagi orang Cina. Gue nggak puas dengan hasil segini gitu loh. Nah itu mereka menarik energi baru gitu loh ke diri mereka. Iya. Kita kan sama ketika kita memutarkan uang kan kita sama aja kita menarik rezeki, menarik uang itu gitu. Dari itu kan jadi berlipat. Makanya semua itu kan tergantung kita gimana. Kayak misalnya kita hidup kekurangan, ya itu kan tergantung kita nanggepinnya kan. Kalau misalnya kita ngerasa nggak kekurangan, kita ngerasa cukup, pasti kehidupan kita akan ngerasa cukup. Kalau kita ngerasa misalnya
saya ini orang miskin, saya ini, nah itu tuh udah afirmasi yang low gitu. Rubah kayak nggak, saya ini sehat, atau saya ini itu apa namanya tuh, Kuat, makmur kayak gitu kan. Terus itu, jadi semua itu akan datang ke kita. Tapi kalau misalnya kita bilangnya saya miskin, saya orang nggak punya, saya itu kan udah kayak buat kita stuck gitu, rezeki kita stuck karena kita sendiri, tapi kita nggak sadar. Ya sama halnya juga kayak afirmasi kalau tadi ngelihat uang tuh kayak gitu. Sama juga ketika kita di pekerjaan, kita selalu afirmasi ke diri kita masih butuh orang gitu loh. Jadi kita terlalu takut untuk bilang orang butuh kita gitu loh. Karena kita ngerasa diri kita tuh nggak ada apa-apanya. Jadi kita tuh kayak bergantung terus sama orang gitu loh. Jadi followers terus gitu loh. Jadi ngikut orang terus. Iya, nggak bisa berdiri sendiri. Nggak bisa berdiri sendiri. Mungkin tergantung ambisi masing-masing orang kan. Ya semua itu kembali ke dirinya, ke kesadarannya orang itu gimana. Kalau orang itu udah sadar, pasti dia itu menangkapi rezeki itu nggak bakalan ngomong kayak gitu. Iya. Nggak bakalan ngeluh, nggak bakalan pesimis, nggak bakalan kayak omongannya itu kayak bikin dia itu kayak apa ya, lemah gitu. Setiap orang punya batas kemampuan. Iya, tapi afirmasinya diganti Kak Frida. Maksudnya tuh kayak kita memang kayak aku sekarang, aku nggak punya duit 10 miliar gitu loh. Tapi bukan berarti aku nggak sanggup dapetin 10 miliar. Ketika aku dapat duit 50 juta, gimana supaya 50 juta ini dapat 1 miliar gitu loh. Ya. Itu afirmasinya yang dirubah. Bukan berarti nggak mampu, ya memang saat ini ya tidak mampu. Tapi kan kita kalau udah afirmasi, alam semesta kalau mendukung, kun fayakun, tiba-tiba dapat 10 miliar, ya alhamdulillah. Kan ada yang gitu. tahu. Makanya mental itu, mindset itu dirubah kayak Afirmasinya lebih ke hal positif. Iya, jadi mindset kita dirubah ke hal positif, maka hal positif itu juga yang akan datang ke kita. Kalau misalnya kita mengeluh terus pesimis, kita nggak yakin karena kita ngelihat keadaan kita gitu. Tapi kalau kita ngelihat ke sumbernya, ngelihat ke yang maha, yang punya alam semesta ini gitu, ya kita ini nggak ada apa-apa. Kalau kita pengen apa-apa ya pasti Allah itu kasih gitu. Cuman gimana kita yakin sama percaya nggak sama diri kita, sama Tuhan. Kak pernah dengar nggak sih kalau kita berdoa minta kebaikannya, pasti amin ya robbal alamin. Tapi diucapin tiap hari ya, apalagi bangun tidur dalam keadaan tenang, jangan nggak rasa kerusuk, masukin ke hati gitu. Kita itu dan dijauhkan dari bahaya. Maksudnya gimana sih, Yeji? Iya, kita tuh berdoa nih, minta kebaikan dari doa kita, gitu kan. Jadi misalnya Kak Suci gini ya, contoh ya, saya mau lancar nih usaha saya, gitu kan. Terus berarti kan kalau misalnya di jalur Tuhan itu kalau lancar usaha saya itu berarti kan semuanya itu udah mencakup, dari orang yang jahat, dari orang yang nipu gitu kan. Nah, tapi hasilnya kadang kalau Tuhan berkata lain, ternyata di usaha ini gagal, ternyata ada usaha yang lebih sukses lagi gitu loh. Nah, akhirnya mendatangkan kebaikan tuh lebih lagi gitu loh. Yang penting tuh ngerasa kayak kita bisa lebih berkembang lagi. Kalau orang yang punya usaha kan doanya selalu gitu. Ya Allah, alhamdulillah rezeki hari ini semoga esok hari dapat rezeki datang dari berbagai macam arah yang besar yang belum pernah hamba terima. Berarti itu kan akan mendatangkan kebaikan dari mana aja. Jadi dia bersyukur, tapi besoknya itu dia mengharapkan rezeki yang lebih besar dari hari ini, tapi arahnya tuh nggak terduga. Bisa di bisnisnya dia itu sekarang, atau bisa di tempat yang lain gitu loh. Otomatis di situ udah mencakup orang-orang yang nipu, orang yang jahat, kayak gitu. Resikonya berarti ya, udah itu kan. Kalau misalnya kita ngelakuin kayak proses atau gimana, kan pasti ada resikonya.
Dan pasti ada ujiannya kan. Jalan di pasar itu ngajarin kita ikhlas yang kita dapat hari ini. Kalau afirmasi itu berupa doa. Kalau afirmasi itu berupa doa, gimana menurut doa Kakak? besok. Ya sama aja sih Kak Frida. Cuma kalau aku kan beda ya. Maksudnya tuh kalau aku sholat berdoa, afirmasi. Jadi kalau ketika meditasi aku kosong, gitu loh. Kalau afirmasi aku ketika bangun tidur, gitu. Atau posisi lagi mau ngecharge ulang energi aku, gitu loh. Dan itu aku bisa ngelakuin setiap saat, gitu loh. Buat nge-remind di diri aku. Itu afirmasi. Karena aku kalau bisa berdoa dalam posisi meditasi atau posisi sholat, alhamdulillah. Tapi kalau diri aku aja sholat nggak kusyuk, doa aja buru-buru kadang. Doa aja kayak apa ya, kayak ngucap doang gitu kan, tapi kayak ketika afirmasi itu kayak beda nih, ada merinding-merindingnya karena posisi lagi down gitu kan. Terus dibawa sholat kayak oh ya udah masih kurang nih. Aku sadarnya ketika aku meditasi, kok merinding ya gitu loh. Nah, ketika merinding itu frekuensi kita itu lagi berkecamuk, itu energi negatif keluar, itu aku masukin tuh afirmasi itu. Jangan sampai aku kelaparan gitu loh. Karena aku pernah kelaparan segitunya kan, jadi aku pikir sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah kelaparan lagi, makanan berlimpah terus, alhamdulillah gitu kan. Oh, udah berjalan nih gitu. Ya karena kan afirmasi itu apa yang kita ucapin gitu. Ya, Christian. Ucapin yang berulang-ulang itu kan pasti jadi kenyataan. Yang diulang-ulang sama kita, ya itulah kayak gitu. Karena kan Tuhan itu ngenalin kita bukan nama kita, tapi Tuhan ngenalin kita energi. Iya. Karena kan diri kita energi, di dalam diri kita kan energi. Jadi Tuhan itu ngenalin kita itu energi kita gimana, bukan nama kita, bukan itu kita gitu. Aku belum pernah afirmasi sih, lebih banyak. Tapi doanya mau ya afirmasi juga Kak Frida. Cuman kan kalau aku bilang diri aku kan fase aku berdoa kayaknya cuman sekedar ngucap gitu kan, kayak apa namanya, tenang. Tapi kalau ketika aku afirmasi kok ada merinding-merindingnya, ada fokus-fokusnya gitu loh. Berulang ya afirmasi sama doa ya sama. Kayak misalnya apa yang kita ucapin waktu lagi sholat sama lagi afirmasi ya sama apa yang kita ucapin gitu. Cuman ya pas kalau misalnya lagi doa itu kan lagi sholat kita, tapi kalau afirmasi kan kita lagi bangun tidur terus pagi itu kan bisa kalau afirmasi. Cuma jadi gini ya, kalau doa, kalau misalnya afirmasi sama sugesti apa bedanya? Sugesti itu mindset ya, tapi mindset pikiran itu bisa salah, bisa benar gitu loh. Kalau afirmasi itu yang diucapin. Iya, di alam bawah sadar. Kita pengen apa gitu. Yeah. Cuman yang kita yakin. Tapi jangan transaksional ya teman-teman. Kayak kan gue udah doa nih, kan gue udah afirmasi nih, kok nggak terjadi apa-apa. Kalau masih ada pikiran itu di diri kita, jangan harap itu belum berhasil meditasinya. Itu ngarap itu. Biasanya itu mengharap sesuatu. Jadi kita nggak ada keikhlasan. Fijar. Jadi pengen ngelakuin afirmasi kayak gitu karena kita pengen ini gitu, pengen itu. Tapi kan semua itu lepasin aja gitu. Nah, itu kembali ke pertanyaan Yeji tadi. Makanya transaksional. Dia dapat 13M. Ternyata ketika itu dia anaknya sakit atau kecelakaan, 13M itu habis terbuang cuma-cuma untuk obatin anaknya. Akhirnya terjadi seperti itu. Memang dikabulin gitu loh. Cuma akan hilang begitu aja, kayak rezeki haram. Itu kan sesuatu yang dipaksakan, afirmasi yang ngotot gitu loh. Nah, ya, tetap dikasih gitu. Tapi transaksionalnya kayak begitu. Misal amit-amit ada orang yang hidupnya famous, terkenal, artis, tapi sekalinya dikasih sakit, dia dikasih cobaan untuk operasi, untuk ini, habis tuh kerjaan dia sebagai artis. 10 tahun dia jadi artis, terkuras tabungannya. Karena apa? Ya transaksional. Selama ini ternyata dia dapat duit, sekalinya kena habis ludes. Dia meninggal nggak meninggalkan apa-apa buat keluarganya gitu. Iya, karena kan kita nggak tahu misalnya itu uangnya hasil apa. Iya. Dan setiap apa yang kita lakuin itu sekecil apapun pasti ada balasannya.
mau baik mau buruk itu kan. Iya. Memang dikabulin gitu. Memang Tapi- dikabulin, cuman ya itu resikonya ya harus kita itu terima. Tanggung. Jadi kita berbisnis sama Tuhan ya. Iya. Yang pernah aku bilang tentang bisnis juga sama Kak siapa tuh Ananda Putri ya Jadi kayak yang di kita Bogor. berbisnis sama Tuhan ya Itu kan enggak, melibatkan Tuhan. karena kan Tuhan itu mengikuti apa yang kita mau. Tapi kalau misalnya ada kejadian apa, ya itu kan karena itu sendiri gitu. Apa yang Jadi- kita minta. Jadi gini loh, maksud Yaji tuh jadi kayak kita berbisnis sama Tuhan enggak berbisnis. Tuhan itu jadi rezeki itu kan udah diatur. Itu udah pasti. Jodoh udah diatur. Sama kematian itu udah diatur, ya kan? Tuhan Nah, lagi apa ya? Gimana caranya manusia kita menerima itu dengan posisi yang benar-benar kita tuh dalam keadaan yang enak gitu loh, bukan di posisi yang salah, di frekuensi yang salah gitu loh. Karena kalau dikasihnya terlalu cepat tapi posisi kitanya nggak bener nih, misal kita uang haram atau apa gitu kan, nah itu biasanya cepat habis juga gitu loh. Iya. Itu sesuatu itu udah ada, anggaplah gini ya logikanya. Si Nick hidup nih ya kan, hidup di dunia ini. Ternyata rezeki yang disediakan itu ada 2 kontainer nih, tapi dikeluarinnya itu entah seberapa besarnya, Fijar, entah berapa besar berapa kecil di bulan berapa, itu kan tergantung di usaha kita, ya kan? Atau you are the paranormal, just you read my mind kan? Nah, kamu pintar atau paranormal. Iya, karena aku paham gitu. Jadi makanya arahnya tuh ke situ. Jadi ketika anggap aku nih, logikanya aku dikasih, pokoknya Nick selama hidup dari usia sekian sampai sekian, rezekinya 2 kontainer ini nih, gitu loh. Udah ditentukan, 2 kontainer ini keluar di bulan ini, di bulan ini, di bulan ini, di ini. Tapi terserah Nick nih, kata Tuhan kan. Kalau Nick ini selama hidup dia berkesadaran, dia bisa merubah hidupnya gitu kan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, kabar baik alhamdulillah. Dia bisa merubah hidupnya, ya kan? Dia bisa mendapatkan 2 kali lipat lebih cepat keluarnya, gitu kan? Gitu loh. Nah, keluarnya rezeki itu, ya kan? Nah, ketika lu mendapatkannya dengan cara apa nih, kata Tuhan? Kalau dengan cara yang nggak bener, ini akan habis, gitu. Nah, kalau misalnya lu mendapatkan yang bener, ini 2 kontainer ini akan bertambah jadi 4 kontainer, bisa dapat 10 kali lipat lagi, gitu kan? Logikanya seperti itu. Tapi hati-hati. Tapi kalian ingat ya, kita meninggal itu rezeki kita udah habis gitu. Jadi kalau ada orang meninggal usia 17 tahun, 20 tahun, nah rezekinya udah habis, selesai sampai di situ. Makanya kadang-kadang orang-orang takut dapat rezeki yang besar-besar banget karena apa? Itu kan cobaan. Kalau gue meninggal ternyata uang yang besar ini gue nggak manfaatin dengan yang benar, itu kan akan jadi hisap. Karena kalau orang mencapai tingkat religius yang tertinggi seperti itu, mereka justru takut dapat uang besar. Iya. Ada orang yang kayak gitu. Mereka mending dikit tapi ada ini tuh sehat gitu kan. Terus ngarahin uang itu bener gitu. Malah dapat nih, misal kayak Yaji dapat 10 miliar sekarang jebret gitu kan. Terus seminggu kemudian dibeliin ini, dibeliin itu, terus habis itu meninggal, ya kan? Terus dihisapnya banyak karena mikirnya udah religi nih. Kalau religius itu udah gawat gitu kan. Dia udah nggak mau menerima. Dia merasa cukup aja. Pokoknya aku dapat duit berapa, yang penting jangan gede-gede banget, cukup. Nah itu beda lagi tuh pola pikir orang seperti itu. Cukup bersyukur. Cukup bersyukur. Mereka biasanya nggak mau yang paling gede. Yang penting beli iPhone ada uang katanya, beli mobil ada uang katanya gitu. Berarti kan sebenarnya besar. Cuma kayak nggak mau yang dijebretin gitu loh, kayak tiba-tiba 10 Nggak mau miliar. sekaligus. Ya mau sekaligus. Jadi kayak dituntut gitu. Jadi apa yang kita butuhin kasih, apa yang kita butuhin kasih, nggak semuanya jebret gitu. Jadi ada orang yang berpikir kayak gitu. Dan itu memang benar. Kalau kita meninggal tuh rezeki kita udah mati, rezeki kita udah habis gitu loh. Nah bukan berarti Kak Dinda. kalaupun nanti kita punya harta atau apa pindah ke anak kita gini-gini, itu kan bukan punya kita lagi gitu. Halo Kak Dinda. Itu punya anak kita. Ilmu yang bermanfaat apa bisa jadi rezeki yang dibawa mati? Ilmu yang bermanfaat apa bisa jadi rezeki yang dibawa mati? Iya dong. Iya dong, kan ilmu itu
walaupun kita udah Kak Dinda. nggak ada orangnya, ilmunya kan masih ada, masih bermanfaat buat orang. Kalau berkah pasti cukup semua, banyak. Iya, kayak tadi kalau berkah pasti cukup. Penting Yaitu kalau mau beli mobil ada, mau beli rumah ada. Iya. Terus Banyak belum tentu berkah. kalau ngomong-ngomongin ilmu ya, Bang Juan ya, yang paling serem kayak gini ya. Yang sepinter-pinternya orang hidup, sepinter-pinternya kita belajar, sekaya-kayanya kita di dunia, tapi kepintaran kita akan teruji, lolos seleksi di mata Tuhan ketika di mana? Ya di kuburan. Maro buka. Kalau kita nggak bisa jawab, berarti lu bodoh selama ini lu hidup. Bener nggak? Itu lebih serem. Iya, karena kan itu nggak kita pikirin ya, kayak kita pikirin. Dihafalin sama kita gini. Oh enggak, itu ntar kan dari situ ya kita yang nentuin itu nanti di sana. Bener-bener sinkronisasi jiwa, soul dan roh itu tadilah yang ngomong. Iya. Bukan fisik kita ini nih. Kita lagi hidup dihafalin gini. Ntar udah mati belum tentu kan. Jujur aku ngedengerin kata itu aku nangis. Pertama kali aku ngedengerin kata itu. Jadi kayak ada ketakutan. Wow, gitu loh. Jadi, takut nanti nggak bisa. Iya, ada ketakutan itu. Kenapa tiba-tiba aku agak sedikit religius atau gimana gitu kan? Wih, kalau nggak bisa jawab ya berarti percuma kita hidup bertahun-tahun ini, ngapain aja gitu loh. Jawab satu pertanyaan itu aja nggak bisa gitu kan? Disitulah aku sedihnya gitu loh. Makanya jiwa kita harus itu, karena yang paling penting itu jiwa kita. Tubuh kita ini kan cuman kosong. Tapi nggak ada jaminan orang yang rajin sholat bakalan bisa jawab, belum tentu juga. Iya, semua itu ya tergantung itunya. Amal perbuatan. Itulah kenapa kita harus kembali ke diri kita sendiri. Kita isi jiwa kita dengan hal-hal yang positif gitu. Karena kan kalau tubuh kita ini cuman wadah gitu. Iya. Iya, kalau kita berkesadaran ya kayak siapa yang kemarin naik beberapa hari lalu lah. Nggak jaminan juga orang yang rajin ibadah. Iya. Nggak bisa jawab pertanyaan itu. Bukan masuk surga, belum masuk deh. Baru jawab itu dulu deh. Belum tentu, karena belum kan tentu gitu. Kita masuk surga ataupun neraka kita nggak tahu. Kita di sini juga nggak tahu kan. Kita masuk surga apa masuk neraka. Nah makanya dengan live kayak gini kan kita berkesadaran itu buat ngerem hal-hal yang merusak mental kita, energi kita, jiwa kita sharing gitu. Kita sharing. Jadi orang yang masih di low vibration itu jadi dia tahu gimana caranya. Jadi dia bisa ningkatin vibrasinya dia gitu. Oh terus ternyata kayak gini itu bikin ini gitu, bikin low vibrasinya, jadi dinaikin lagi vibrasinya. Tapi aku janganlah typing begitu, Zoldik. Nggak boleh typing begitu. Nah, aku udah ini. Jadi bahas surga sekarang. Terus yang lebih serem lagi ada lagi. Kalian pikir kalian berteman dengan orang-orang soleh, terus ternyata dia yang bawa kalian ke surga. Ternyata bukan mereka yang ngebawa kalian ke surga. Teman yang solehnya seperti apa kita nggak tahu. Ternyata Kak Suci yang bawa aku ke surga. Gitu. Jadi jadi faktanya itu tuh bukan berarti kita gue bergaul di real life gue sama ustadz, sama anak pesantren gini-gini. Ternyata orang yang kita kasih sedekah ke pengemis, dia mendoakan dengan kita ikhlas, dia yang menarik. Oh dia pernah ngasih uang saya waktu itu 100.000, doa dia yang dikabulin sama Tuhan untuk narik kita. Gimana tuh coba? Ternyata teman-teman kita malah gak ada yang narik, karena yang ngomong itu semuanya amal perbuatan, bukan kesadaran. Bahkan orang-orang yang bawa kita nggak sadar. Siapa sih yang masukin gue? Oh dia, logikanya gitu ya. Oh dia, ini siapa ya? Bahkan kita nggak bakalan tahu. Kepleset. Iya, lidah itu kan ucapan kita itu bisa bohong, tapi kan kalau jiwa kita nggak bisa. Makanya berbuat baik sama siapa aja, gitu kan? Atau bersedekah dengan ikhlas, kayak anak yatim atau kan orang-orang kan bersedekah ke anak yatim gini-gini karena mereka sudah mencapai posisi sahabat gue belum tentu nih.
Siapa tahu Iya. anak yatim ini yang narik gitu loh. Ternyata teman yang non muslim yang membuat aku lebih ingat lagi. Iya, kadang emang kayak gitu. Orang yang non muslim itu bisa ngingetin kita sholat, terus bisa ngingetin kita kayak ngasih tahu gimana gitu. Makanya karena kan kebaikan itu tuh nggak melihat agama ya. Semua itu kan mengajarkan kebaikan kan. Cuman gimana cara orang itu gitu menyampaikannya. Semua itu kan mengajarkan kebaikan. Iya. Jangan Itu lupa loh. gitu. Stikernya malak ya. Daripada aku ngomong berbentuk stiker aja deh. Gitu ya. Maksudnya tuh kita nggak bakalan tahu. Jal, ntar lu bilang sama Allah, gue udah baik sama lu, jangan lupa promosi juga. Kak Iya, Cecil. karena kita nggak tahu kayak kita dulu pernah ngebantu orang ya, meskipun orang itu kayak Asik, Kak. misalnya dia apa namanya kayak minum atau apa, tapi kan kita nggak tahu di belakang dia ngelakuin apa. Dia Iya. sholat tahajud, dia apa kan kita nggak tahu. Iya bener. Terkadang kita ngejudge orang itu karena penampilan itu, padahal kan belum tentu. Karena tidak ada ain di antara kita dan anak yatim. Tidak ada ain di antara kita sama pengemis di luar sana atau pengamen. Kalau sama teman-teman ini, itu masih ada ain-ainnya kalau berteman. Ada irinya, ada dengkinya. Iya. Kalau sama anak kita nyumbang sama anak yatim piatu, sama ini kan kita nggak kenal. Ternyata mereka yang bawa kita ke surga, gitu loh. Itulah kita yang nggak tahu, gitu loh. Jadi jangan berpikir kita berteman sama ustadz-ustadz semua, anak pesantren semua, belum tentu mereka yang bawa. Karena biasanya kalau kita yang saling kenal, itu masih ada iri-irian, masih ada ain di situ, masih ada dosa, masih ada selek, ya kan? Ketika kita mati, Masih belum ada tentu. sesuatu. Iya, kalau kita sama pengemis kan kita nggak kenal. Dia cuma mendoakan kita dikasih anak pesantren, anak yatim piatu, kita kasih duit. Semoga abang rezekinya lancar. Abis itu kita nggak kenal lagi dia di mana hidupnya. Ternyata doa itu. Lepasin gitu, kita Iya. lepasin aja gitu. Iya, ternyata doa itu yang membawa kita ke surga gitu loh. Kita nggak ada yang tahu. Jadi gue udah berteman sama ini, bangga sama Habib gitu kan, udah bangga bla bla. Ternyata Habibnya nggak narik lu sama sekali ke surga ya kan? Atau nggak Habibnya juga belum tentu juga masuk surga gitu loh. Belum tentu juga kan itunya gimana. Itu cuma luarnya aja kan kita. Jadi jangan bilang orang kaya itu pelit. Orang kaya itu perhitungan. Dia baik sama orang yang pengen dia kasih karena dia mendapatkan kekayaan itu susah. Jadi dia rezekinya lancar apa? Dia nyumbang ke anak yatim, bukan ke teman-teman. Sama teman-teman ngapain katanya? Teman-teman modusin doang, pelit doang gitu loh. Bikin runyam, minjem duit doang gitu. Mending anak yatim katanya. Iya, lebih tahu, lebih jelas. Lebih jelas. Gue udah pasti dapat pahala masuk surga. Gue nggak kenal gitu kan. Ahli ibadah pun gak ada jaminan dia bakal masuk surga. Iya, kita nggak tahu. Kita mau dia ustadz, mau kiai, mau apa kan nggak tahu masuk surga atau enggak. Auranya kalau suci jadi komal bawanya ke agama ya guys. Ustazah nggak tuh? Udah ganti bahasnya. Nggak apa-apa. Mendadak ke situ. Aku sih sebenarnya kan nggak pengen ngebahas arah ke situ ya. Maksudnya tuh aku selalu ngobrol, kita jangan ngebahas agama dulu. Jangan ganti lagi bahas. Kita Itunya jangan ngebahas. pertanyaannya jangan itu surga neraka yang lain. Iya, maksudnya jangan ke distract. Tadi Kak Suci kan ke distract gitu loh. Perkara iseng Ada, musik daun pun itu bisa membatalkan masuk surga. Ganti topik. Iya Ganti kan. topik yuk. Aku stiker itu lu banyak tau. Balik lagi ke diri sendiri. Balik lagi ke itu. Balik, coba. Ini 15 menit lagi lah ya. Udah jam 11 ya? Belum, Udah aku jam kerasa. 10 sih. Jiwa suci yang lembut, auranya terpancar dari kesederhanaannya. Iya, jarang loh cewek kayak gini. Jarang ya, kalau aku temuin tuh jarang. Di real life, aku juga, teman-temanku juga jarang kayak Kak Suci gini. Jam 10 di sini Kak. Iya, jam 10.
Paling nanti Kak kalau Suci. ketemu sama Bang Nik ya diajak ngobrol, biar Bang Nik itu nggak diem gitu. Iya, tapi frekuensi pendiamnya aku kayaknya masih di atas kamu sedikit sih. Cuman kalau Bang Herdi, justru Bang Herdi asli lebih bawel sebenarnya. Gitu. Tapi Bang Her kayak itu ya, pendiam. Kerungkat lagi. Enggak sih kalau baru itu, tapi kalau lama-lamaannya Masih. dia ngobrol. Makasih Ananda Pertiwi, berkah selalu ya. Tep dah 100 Kak. Makasih loh Kak Sri. Iya, Bawel banget. iya. Ini boleh lagi enggak dong? Ya gitu, kalau kembali ke kesimpulannya, kembali ke diri sendiri, kita itu memang tidak melewati fase-fase kehidupan orang, memang enggak. Tapi bukan berarti so pinter. Kita di sini cuman ngasih tahu gimana supaya ngerem gitu loh. Bukan Iya. berarti misalnya aku ngelewatin fase hidup Kak Suci kan enggak. Tapi kan kalau misalnya Kak Suci bilang kan lu nggak ngejalanin apa yang gue jalanin nih, kata Kak Suci gitu kan. Bukan berarti kayak gitu. Itu kan kesannya kita egois ya, mental block gitu loh. Berarti soul kita, jiwa kita itu memang berada di fase yang Belum menerima. belum menerima diri kita ini. Makanya ada keresahan tertentu di diri kita. Jadi orang lain itu kayak lu belum pernah ngalamin atau lu Iya. belum pernah ngejalanin, itu salah gitu loh. Karena itu belum berkesadaran. Karena berkesadaran hidup itu orang kan nggak harus ngelaluin sesuatu yang pahit di hidupnya gitu loh. Kenapa aku harus ngalamin yang pahit-pahit dari Kak Suci gitu kan? Kalau Nggak aku bisa sama gitu. nggak sama Karena kan gitu setiap orang itu ujiannya itu kan nggak sama. Jalan hidupnya pun kan nggak sama. Cuman kita pun cara ngadepinnya juga kan nggak sama. Ada yang kayak gini lah, ada yang depresi lah, ada kayak gimana kan. Tapi kita hanya bisa menghargai setiap orang itu pasti menghadapi setiap proses fasenya juga gitu. Iya. Dan apalagi fase yang dialami itu fase berulang gitu kan. Kalau fase berulang kan berarti memang posisi sadarnya itu jauh dari kata bersyukur dan ikhlas sih kalau menurut aku gitu loh. Kalau fase berulang tersebut, karena ada kegelisahan di diri dia tuh yang nggak kecapai, atau dia udah ngerasa maksimal karena dia menebalkan aku kurang apa sih? Kan aku udah ngelakuin ini. Karena itu kan menurut aku gitu, menurut kita gitu kan. Tapi kalau menurut Tuhan, kalau menurut orang lain kan lah lu diri lu yang bermasalah gitu kan. Diri lu yang terlalu ambisi, mungkin terlalu egois, terlalu tinggi hati, terlalu barbar, terlalu menghalalkan segala cara gitu kan. Tapi nggak menerima masukan itu karena selalu kayak ngerasa benar gitu. Jadi padahal itu kan dari dirinya sendiri, cuman dia nggak sadar. Jadi di saat orang itu, kok gue udah ngelakuin kayak gini, kok dia kayak gitu. Padahal kan semua itu ya di diri kita. Kita yang salah, kenapa kita kayak gini, kenapa kita terlalu kayak gini. Karena kan setiap orang yang hadir di kehidupan kita pasti bawa pelajaran buat kita kan. Mau dia ngasih kesakitan, mau dia ngasih kecewa, mau dia ngasih bahagia, mereka itu punya tujuannya gitu, punya pelajarannya buat kita, dan semua itu buat kehidupan kita ke depannya gitu. Kenapa lab ngerokok? Gak ada peringatan Bang. Aman. Aku ani-ani TikTok. Aku dipelihara sama TikTok. Roomnya udah aman ini. Biasanya Bang Her juga dia itu nggak ada. Iya, udah aman, udah 18 plus. Gitu ya teman-teman. Udah lebih. 5 menit lagi lah ya, kasihan Kak Suci juga. Dinyalain 18 plusnya Bang Mino. Itu kan ada di setting. Itu pasti ngerokok boleh gitu. Mestinya TikTok nih. Backingan orang dalam. Tiba-tiba Kak Suci ngerokok ya kan, shock pemirsa. Enggak, aku enggak itu. Ya makanya aku bilang tiba-tiba gitu kan. Ya udah deh, aku sebatang dulu deh. Enggak ngerokok, enggak minum, enggak itu. Bagus, makanya jarang cewek yang aku jumpain tuh kayak Kak Suci yang ngomong itu ya mungkin karena usia juga ya, perjalanan hidup juga kan. Jadi kayak berkesadaran. Teman-teman kan rata-rata masih lost, masih bocor energinya gitu. Mas cewek kan
harus mengeluarkan 20.000 kata sehari. Kan kayak gitu bahasanya kan. Kalau Kak Suci kan enggak gitu loh. Kayak ya udah, kalem aja gitu kan, santai aja gitu. Rata-rata cewek itu kan kayak gitu kan. Ada momen-momen yang kayak apa gitu. Kak Suci kayak flat aja gitu. Ya udah, gua mau maki-maki, hahaha, kata Kak Suci. Malah kita yang terkesan gila di muka Kak Suci ya kan, kalau kita ngomongin terlalu banyak gitu loh. Kak Suci nanggepin, Ya kalem emang banget. itu gitu, apa kalau bukannya orang pasti ngelihatnya kayak flat kayak gitu kan, cuma Iya flat. aku tuh tahu gitu kapan harus ngomong, kapan enggak. Ketawa ngakak Kak Suci aja kita nggak pernah tahu gitu kan. Maksudnya ketawanya, Emang udah tahu. nah gitu doang ketawanya ya kan. Gitu. Kalau aku kan mau ketawa ngakak gitu kan. Kak Suci kan kayak, kok ada ya perempuan kayak gini gitu. Ya enggak sih, kalau kalau ketawa ngakak kayak gitu nggak pernah. Lah makanya itu kan berarti benar aku bilang jarang cewek kayak gini. Bahkan Cuman nggak ada loh. ya biasa aja gitu, sewajarnya, nggak berlebihan gitu. Gimana mau marah? Keburu suara habis duluan kalau Kak Suci marah kayaknya. Kak Suci definisi cewek Orang kan kayak gini ya. mikirnya kamu nggak pernah marah ya, kamu nggak pernah itu ya. Ya kalau Enci marahnya diem, tapi diem tuh bukan berarti kayak kosong gitu. Lebih ke kembali ke diri lagi gitu. Kenapa sih? Apa sih yang buat marah gitu? Nanti kalau udah itu, oh ya udah lepasin, maafin, udah jalan lagi gitu. Jadi nggak jadi beban. Ya kalau cewek sekarang kan kayak yang penting ngoceh aja dulu gitu kan. Ngoceh aja dulu, yang penting marah aja dulu. Kalau Kak Suci kan milih diem aja dulu gitu loh. Kalau cewek itu kan diemnya nanti option kedua nih. Yang penting udah gue ungkapin, udah gue luapin, habis itu gue baru diem. Rata-rata cewek kan kayak gitu. Dia selalu Iya kan fasenya lagi pengen didengar. Iya, makanya fase kayak Kak Suci ini kan ya makanya udah sangat langka gitu loh. Makanya kalau dijadiin temen gitu flat gitu kan, jadi orang sebagai pendengar yang baik gitu kan, sebagai pelipur lara lah gitu loh. Orang dalam berkesedihan Kak Suci nanggepin biasa Temen aja. curhat gitu. Iya, biasa aja. Terus ketawa juga biasa aja karena akhirnya orang yang curhat ngerasa kayak kok dia nanggepinnya gini ya, gue malu sendiri nih gitu loh. Langka dan hampir punah. Iya. Apalagi cewek sekarang, wah lihat aja tuh. Limited ya. Ngoceh-ngoceh semua kalau nggak, kalau Ngomong aja. suaranya nggak ngoceh, status WA-nya ngoceh. Kalau nggak konten-konten tuh cewek-cewek, kalau nggak komen-komen netizen ya kan, waduh kacau-kacau itu cewek-cewek. Langka cewek di zaman sekarang ya ngomongnya, bukan zaman, kalau zaman dulu kan masih ada fase-fase cewek yang banyak cewek yang pemalu ya kan, yang diem gitu. Kalau zaman aku sekolah dulu, sekarang anak SMP udah pakai skincare Aku ya kan. enggak, Kak. Tapi Bikin emang konten. dari dulu aku kayak gini Bang Dik, nggak banyak ngomong. Jadi kalau mau ngomong itu dilihat dulu, ini penting nggak. Kalau memang nggak penting ya diem aja gitu, dengerin. Tapi kalau misalnya ada kayak ngomongin orang atau memang kayak hal-hal yang itu, ya menghindar kalau memang nggak kuat gitu. Bagus, pertahankan itu. Pertahankan. Oke ya teman-teman ya, kasihan Kak Kak Suci Sucinya. introvert? Enggak sih, kayak introvert. Enggak, dia nggak introvert. Ya cuman energinya itu kayak gitu modelannya gitu loh. Jadi lebih ke memanage gitu, manage Manage. energi. Kalau introvert ngapain dia kerja sampai ke luar negeri? Takut dong dia. Bebas, kalau Sagi itu kan bebas. Dia Bebas suka dia. kebebasan, nggak suka dikekang. Cuma nggak lebay aja dalam segala hal. Ngobrol nggak lebay, bercanda nggak lebay, ketawa nggak lebay. Ci itu energinya positif. Iya, kalau nggak positif nggak bakalan masuk sini. Nggak tahu loh, ini juga kan lewat di beranda loh Bang nih. Iya dulu ya, awal-awal ya. Nggak tahu, mungkin ada temen yang masuk ke sini, jadi Iya. di beranda kan. Kalau nggak masuk ke beranda sini Singapura ya nggak bakalan tahu sama Bang Nik sama Bang Her. Iya, Masuk makanya. juga kan cuman absen, terus dari sana udah keluar lagi gitu. Iya. Iya, itu kan memang energi, Ci. Jadi kayak
itu berpengaruh ke aku juga yang punya room. Ketika aku memulai live kan aku bilang sama Bang Herdi kayak, Bang Herdi nanti kita live-nya jam sekian gini. Pokoknya kita afirmasinya jangan berharap rame, jangan nggak apa-apa dikit tapi mereka tuh solid gitu loh dalam typingan kah, terus akrab gitu kan, ke kita interaksinya bagus gitu. Terus nggak usah ngarepin gift apa gimana, jangan ada itu di pikiran. Kalau ada seperti itu, energi kita bakalan habis nih. Kita nggak bakalan bisa konsisten karena kita berharap sesuatu gitu kan. Kita berharap gift mungkin gitu kan. Kalau kita ngelihat viewers, viewers dikit jadi lemah mungkin, jadi lemes mungkin gitu kan. Tapi kalau enggak ya udah happy aja gitu. Rezeki kan udah ada yang ngatur gitu kan. Kembali ke situ gitu. Itu sih. Jadi makanya energi itu mungkin yang narik gitu loh. Orang-orang, apapun persepsi orang mah diri ego. Kak Edia. Apapun persepsi orang mah. Makasih. Bang Edi. Iya, Kak Maryam. Kita nggak usah itu aja sama orang, karena kan ya penilaian orang kita lebih berpikirnya nggak usah itu sama orang gitu. Karena kalau kita ngikutin penilaian orang itu nggak bakalan ada habisnya. Yang ada kita yang capek sendiri. Dan itu semua itu kembali ke diri kita. Gimana caranya? Karena kan semua itu nggak berpengaruh juga. Kayak omongan ngejelekin kita kah? Atau misalnya nilai kita kayak gini, kayak gitulah. Ya biarin aja. Nggak berpengaruh juga sama kehidupan kita. Kita lebih fokus ke diri kita sendiri aja, kehidupan kita. Ya semua rata-rata kayaknya pada hadir tuh karena datang sendiri, Kak Suci. Kayak Yeji, Zoldik, Sri Kandi, itu kan bener-bener notabene kita bener-bener nggak kenal. Iya. Bukan Kak Suci doang, yang di bawah pun juga gitu. Kak Maryam yang pas sering typing Black Rose, aku nggak kenal, aku nggak ngundang ya kan. Tiba-tiba datang, ya gitu energinya. Aku juga, Kak Frida juga ya kan, nggak ada kenal sebelumnya sama Bang Ijal juga. Ya Bang Ijal mungkin kenal Bang Herdi, aku kan nggak kenal gitu. Nggak nyangka loh bisa jadi nyangka. Kayak gini, bisa deket, bisa sering ngomong, cerita. Kan ini apalagi beda agensi ya kan, beda umur, beda pergaulan gitu loh. Kamu tak diundang. Iya, kayaknya kan kita sevibrasi gitu, frekuensi, maka kita tuh bakalan ketarik gitu. Bakalan bertemu yang sama-sama frekuensi juga. Iya. Makanya kalau kata Sri Kandi kan berharap pertemanannya suatu saat kalau ada waktu ya mungkin bisa berjumpa silaturahmi gitu kan. Amin. Iya. Alhamdulillah dapat keluarga baru. Pas dengerin asik nih. Alhamdulillah dapat keluarga baru positif. Iya Kak Tari. Gitu juga aku ke rumah orang sih. Aku kan juga ada muter gitu kan ke rumah orang yang aku nggak kenal gini-gini. Kalau aku ngerasa nyaman di situ berarti memang energinya tuh ketarik dan bikin nyaman di situ. Berarti ini masuk gitu. Tapi kalau nggak nyaman nih gini-gini, ya udah berarti memang nggak ada yang salah sebenarnya. Ininya aja gelombang orangnya aja beda sama kita gitu aja. Nggak sama vibrasinya. Nggak sama vibrasinya. Kayak ke kitanya nggak nyaman kan. Jadi mau itu juga cuman nyapa doang, udah gitu udah keluar gitu. Iya. Oke teman-teman ya. Udah ya, kasihan Kak Suci udah malam juga ya kan. Iya, makasih semuanya. Makasih semua ya teman-teman ya. Sehat selalu. Berkah apapun support kalian ya. Siapa yang mau ini live, ayo kita. Besok paling Bang Her itu ya? Iya, besok katanya. Live besok ya? kembali lagi live. Iya. Tapi ya ininya sih belum tahu ya, Kak. Siapa tahu dia malam ini baru balik, paginya mungkin kalau dia ada kekuatan mungkin paginya dia bisa live. Tapi kalau dia mau istirahat dulu, ya mungkin malam jadinya. Nanti tunggu berkabar aja paling di story gitu. Oh, ya udah. Makasih semua teman-teman ya. Makasih. Bye-bye semuanya. Saya selalu ya. Sehat selalu. Kalau yang mau live share-share aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.